Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Naufal. Kali ini saya ingin menjelaskan dari pertemuan 7 dan 8, yaitu gaya Lorentz magnet dan hukum Ampere dan bahan magnet. Kita lanjut ke gaya Lorentz dulu. Jadi magnet adalah suatu benda yang bisa menarik atau menolak logam tertentu. Kata magnet berasal dari bahasa Yunani magnetis litos, yang berarti batu magnesian. Jadi Magnesia adalah nama sebuah wilayah di Yunani pada masa lalu yang kini bernama Manisa, di mana terkandung batu magnet yang ditemukan sejak zaman dulu di wilayah tersebut. Nah, jika sebuah kawat yang diletakkan vertikal di sekitaran tumpukan serbuk besi diberi arus listrik, maka serbuk besi ini akan membentuk garis-garis konsentrasi dengan kawat sebagai pusatnya. Garis-garis ini menggambarkan bahwa di sekitar kawat tersebut ada medan magnet. Medan magnetik ini diberi simbol B. Medan magnet merupakan ruang magnet yang di dalamnya masih bisa dirasakan adanya gaya magnet. Lanjut. Nah, ini perbedaan antara listrik dan magnet. Gaya listrik bekerja searah atau berlawanan arah dengan medan listrik. Kedua, bekerja pada partikel bermuatan tanpa memperdulikan apakah bergerak atau tidak. 3. Ada monopol listrik muatan tunggal dengan suatu jenis muatan yang menghasilkan medan listrik. Gaya magnet bekerja dalam arah tegak lurus. Medan magnet bekerja pada partikel bermuatan hanya jika muatan tersebut bergerak. Tidak ada monopol magnet selama dalam bentuk dipol magnet pasangan kutub yang menghasilkan medan magnet. Gaya Lorentz merupakan gaya interaksi antara muatan yang bergerak atau arus dengan medan magnet. Gaya Lorentz terjadi pada muatan yang bergerak. Arah gaya ditentukan oleh aturan tangan kanan atau operasi yang silang antara dua buah vektor V dan B yang kayak gini. Dalam aplikasi, gaya tersebut sering dipadukan dengan listrik F sama dengan QE. Nih, gaya Lorentz misalkan medan B hanya memiliki komponen pada sumbu X dan sumbu Y. Muatan titik plus Q bergerak dengan laju V sepanjang sumbu minus Y. Plus Q sudut antara V dan B adalah theta. Gaya Lorentz pada muatan plus Q adalah V sama dengan QV kali B. V sama dengan QVB sin theta. Dimana F, gimana sebutnya ini? Pokoknya inilah. Lanjut, 7. Perhatikan muatan positif Q yang bergerak dengan kecepatan V. Gimana jelasin ini? Bayangkan muatan positif bergerak ke kanan. Ini kan ke kanan nih. Dan medan magnetnya masuk ke bidang gambar. Berarti masuk ya. Gunakan ini nih, kayak ada tangan kanan, yaitu ibu jarinya ke kanan, kan jarinya masuk ke bidang. Berarti kayak gini ya. Jika muatannya negatif, maka arah gayanya akan berlawanan. Berarti kayak gini nih. Aku kurang lupa juga nih gimana nih. Ibu jarinya ke kanan kan, terus masuk bidang. Telapak tangannya kan mengarah atas, itu kan seingatku gayanya ya, kayak medannya. Ini kan harus ya seingat tadi tuh. Nah pokoknya gitu. Nunggu apa lagi nih, gimana jelasinnya? Sini kita lihat muatan positif dan negatif berinteraksi terhadap medan magnet karena arah gaya berbeda. Jadi lintasan yang ditinggal pun berlawanan dalam gambar ini melalui muatan dan arah geraknya. Jejak muatan ditangkap oleh plat fotografi. Gimana maksudnya ini? Nikung gini kali ya.
tarikan magnetnya lah, plat fotografi sih, kurang ngerti. Muatan negatif, muatan positif. Sirkulasi muatan R sama dengan mv per QB. R dikenal sebagai jari-jari si elektron. Ketika muatan masuk ke medan magnet dengan kecepatan tangkap lurus, ia tidak bergerak lurus lagi tapi melingkar. Gaya Lorentz tidak bertindak seperti tali yang menarik benda berputar. Nah, di sini bisa hitung jari-jari menggunakan rumus yang tadi ini. R sama dengan mv per QB. Lanjut ke contoh. Sebuah muatan 1C bergerak ke barat dengan kecepatan 20 ms. Muatan tersebut mendapat medan magnet konstan ke bawah sebesar 2 Tesla. Berapakah besar gaya yang dialami muatan tersebut dan kemana arah gayanya? Nah, jadi kita harus nentuin dulu. Dari mana ini? A, I, J berarti X. Ini kok A? Bukannya K harusnya. Nah, ini nih. 10 ini. 1 V nya sama dengan minus 20, I B nya sama dengan minus 2J, dan dikali jadi 40. Muatan tersebut dan kemana arah gayanya tadi. Kaceng Q per V kali B sama dengan 1 dikali 20 kali 2 sama dengan 40. Lupa lagi namanya ini, kan arahnya ke barat tadi. Jadi berapa besar gaya yang dialami muatan tersebut dan kemana arah gayanya? Ke bawah ya, barat. Kan tadi ada K ya, ada A nih, berarti arahnya nih ikutin yang di sini. Sudutnya tuh 90 derajat dengan aturan tangan kanan. Arah gaya kan tadi utara kan aku menghadap ke laptop nih, jadi gayanya sebesar 40 neutron bekerja ke utara gitu, makanya dapatnya segini. Oke. Alamak, gimana jelasinnya ini? Contoh dalam bentuk perkalian silang, dua buah vektor misalnya diketahui dua buah sebagai berikut. B sama dengan 2i tambah 3j dan V sama dengan 5i tambah 2j. Ini kan sama j ini bukan anggapannya sih, X sama Y lah gitu, cuma beda nama aja. V kali B sama dengan nih kali pelangi, nanti dapat hasilnya segini. Ingat apa nih, I kali J sama dengan K. Nih harus diingat nih guys, aduh nggak bisa ini kan. Nih aku tandain, terus biru semua ini. V kali B sama dengan 15K tambah minus 4K sama dengan 11K. Lanjut 12. Ini menunjukkan hasil visual dari perkalian silang dua buah vektor berarti di bidang X, Y, dan hasilnya adalah vektor yang mengarah keluar bidang Z. Oke, PB. Jadi cara menghitungnya IJR ya. R ini sebagai Z-nya kan X, Y, Z gitu. Kita kalau 3 kali 3, seingatku dia bikin cerminan lagi buat dijadiin kayak nih, yang merahnya ini apa? 2 kok gitu. 2 dikali 0 J 0 kali 2 R 3 kali berapa ini? 5 kali 3, seingatku gitu ya. Gitu juga sebaliknya. Nih, R 2 kali 2 0 kali 3 3 kali 0. Dan maka hasilnya dapetnya nih, mereka segini. Berarti ini 5 apa berapa ini? Nggak tahu deh. Pokoknya ini 5 kali 3, makanya 15 nih. Ini K kan? Nah ya udah nih anggap aja K. J nya 0 karena ini kan 0 kali 2. Ini kali 0 juga, makanya dapatnya 0. Hasil yang kali yang biru ini 0. J nya dapat. Oh ya ini
berarti dari sini ya, hitung ya, ke sini ke sini ke sini, bukan dari sini ke sini ke sini. Oke lah. Lanjut 13. Selektor kecepatan. Oh, ini teori aja kan. Teknologi salah satu muatan. Tampilan tersebut sangatlah sulit karena semakin banyak muatan, semakin banyak jejak yang tertangkap plat fotografi. Apalagi masa muatan tidak diketahui. Untuk mengetahui hal tersebut, maka kita harus memiliki muatan dengan laju tertentu di mana masa muatan dapat diabaikan. 14. Muatan positif di antara dua plat bermedan listrik, maka akan ada gaya bawah yang membuat muatan membentuk plat bawah ini karena gaya listrik menarik positif ke arah medan. Jadi perhatikan muatan plus Q yang masuk ke daerah antar plat dengan laju V, muatan mengalami gaya listrik V sama dengan QE ke bawah. Ke bawah? Oh, ini ke bawah. Oh, ini yang ke atas. Oh, ini kelihatan ya dari minus Q-nya ya. Ini minus Q-nya ini naik. Nah, ini untuk plat bagian perhatikan muatan minus Q yang masuk ke daerah antar plat dengan laju. Nih. Begitu juga sebaliknya. Kita tahu bahwa muatan mengalami gaya listrik ke arah ke bawah. V sama dengan QE, di mana asal gaya F apa ini? F action lah tersebut. Agar muatan dapat keluar, maka gaya total padanya harusnya 0. Jadi harus ada gaya yang melewati V sama dengan QE yang besarnya sama dengan F dan arahnya ke atas. Misalkan gaya tersebut adalah F. Nah, saat 17 ini perhatikan muatan selektor kecepatan. Muatan plus Q nya memasuki medan magnet B dengan laju V. Ambil, aku nggak tahu cara bacanya ini. Bagaimana jika muatan plus Q memasuki daerah di mana I dan B diberikan secara serentak ke B? Muatan akan mengalami gaya sebesar F sama dengan Q VB dan arahnya ke atas. Ini anggapannya muatan mengalami dua gaya yang bertolak belakang. Nah, ini disebut prinsip kerja selektor kecepatan. Gaya listrik Q ini QVB ya. Warnanya ke atas, berarti arah-arah gini berarti bisa pakai ini dong. Nah, ini kaidah tangan kanan. Oke. Bagaimana jika muatan plus Q masuk daerah di mana E dan B diberikan secara serentak? Muatan tersebut akan mengalami dua macam gaya, yaitu F sama dengan Q dan F sama dengan QVB. Jika F sama dengan muatan akan bergerak lurus di mana V sama dengan IB. Jika F aksen F lebih dari F, maka muatan akan membentur plat bagian atas. Jadi hanya muatan yang memiliki laju V sama dengan E per B yang dapat keluar dari plat. Jika F aksen kurang dari F, maka muatan akan membentur plat bagian bawah. Selektor kecepatan. Kita mengilang ketika Oke. Arus listrik mengalir lewat elektron yang juga mengalami gaya magnet. Dengan menghitung total gaya pada semua elektron dalam kawat, kita dapatkan rumus F sama dengan I kali L kali B. Oke, menggunakan rumus I kali L kali B. Arus I di dalam sebuah kawat logam diangkut oleh elektron bebas. Besar gaya rata-rata pada elektron diberikan oleh F sama dengan IV. D dV B. Jaringan VD sama dengan J per NO diperoleh F sama dengan JB per N. Kawat sepanjang per mengandung Na. Apa ini? NO. Natrium kah? Elektro bebas dengan A adalah volume kawat ampere kan? Kawat yang berlambang A yang sedang kita tinjau. Kawat berasus dalam medan magnet. Gaya total pada elektron bebas di dalam kawat tersebut atau pada kawat sepanjang adalah, ini rumus-rumusnya lagi.
Udah kan, udah. Oke, karena udah ini referensi, nggak usah. Lanjut kita ke hukum ampere. Jadi hukum ampere ini menyatakan bahwa jumlah total medan magnet di sepanjang lintasan tertutup berbanding lurus dengan arus listrik total yang melewati lintasan itu. Ini mirip dengan hukum Biot-Savart tapi dengan pendekatan integral garis. Dengan hukum Biot-Savart dan medan magnet tetapi ini menyatakan bahwa integral medan magnet sepanjang lintasan tertutup. Kawat lurus sangat panjang. Maksudnya apa? Sangat panjang artinya jarak titik yang ditinjau jauh lebih kecil dibanding panjang kawat. Lintasan ampere berbentuk lingkaran. Oh, berarti ini ya. Ini sebagai kawat, ini yang lintasan ampere untuk lingkaran. Perhitungan untuk kawat lurus, arus yang di lingkup lintasan ampere I sama dengan L. Tahu? Mungkin L. Perhitungan dengan hukum ampere yaitu integral tertutup B dl sama dengan apa lagi namanya ini. Pokoknya inilah rumusnya lah. Lanjut. Ketika karena mana ini jelasnya. Tentukan medan magnet dari titik A dan B harus sebesar 2A yang menembus bidang. Ini jaraknya 0,5 meter. Medan di titik A dan B sebesar A dan sama besar karena disebabkan arus yang sama dan jaraknya sama dari arus. Maka itu BA sama dengan BB. Betul. Dengan aku lupa lagi namanya ini. Pokoknya ini. Terus pakai rumus ini arah medannya, terus hitung B untuk titik A dan B sama karena simetri, lalu tentukan arahnya dengan kaidah tangan kanan. Menentukan lagi dari tangan kanannya guys. Aduh, nih dua kawat yang ini nih tegak lurus nih. Tangan kedua kawat, medan akibat kawat 2A pada titik B. B2A, kalian cek aja sendiri, aku nggak bacain rumus-rumusnya lah ya. B4A minus B2A sama dengan ini. Titik ini apa ya guys? Ingatku ini masuk atau keluar ini? Lupa nih. Lupa. Tentukan medan pada titik A akibat kawat panjang tak berhingga. Titik sudut segitiga sama sisi. Karena besar arus dan jarak titik A terhadap arus besar, maka Bx dan B nilainya sama besar, hanya arahnya berbeda seperti pada gambar. Bx sama dengan B. Ini aduh ada sin konstan gini ya, pokoknya gitulah. Nah nih gambarnya nanti di putarin sama kawat yang muterin ini. Analogi seperti kawat lurus tetapi mempunyai diameter tertentu. Arah medan dengan lintasan tersebut. Nah ini perhitungan silinder sangat panjang. Untuk R kurang dari R, arus yang dilengkapi lintasan ampere ini sama dengan pi R kuadrat per pi R kuadrat I sama dengan R kuadrat per R kuadrat I. Oke, ini lanjut 10. Dua kawat dengan arus sama membentuk medan di titik A karena simetri. Di lingkup lintasan ampere I sama dengan I, perhitungan medan magnet. Silinder berongga. Misalkan jari-jari dalam R1 dan R2 dan harus mengalir 2A. Kayak ini rumus-rumusnya lah. Capek ngomong guys. Ini rumus solenoida aku nggak bisa jelasin ini gimana. Kawat panjang dialiri arus sisi dan ini gambaran medan magnet di solenoida. Jadi ini arusnya masuk, jadi
yang kawatnya ini memutar gitu, nyut 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 gitu. Ini rumus-rumus saja. Rumus semua ya. Oke, ini contoh tintas magnet H sama dengan NiO per N0 per 1. Nah, ini dari sini dulu. Ini contohnya. Ini dapat hasil akhirnya. Sekian penjelasan cepat dari saya. Mohon maaf jika salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.